teman-teman, balik lagi di Dekan Dekati Jurusan di Lampung Cerdas. Sekarang kita mau bahas salah satu jurusan Saintek yang banyak banget di request, itu tentang ilmu komputer, sistem informatika, teknik informatika. Tapi kita mau bahas dulu ilmu komputer di sini. Narasumbernya ada di sini, mahasiswa 2016, dia belum lulus ya, bentar lagi insya Allah ya. Amin. Tapi sebelumnya kenalan dulu guys. Hai, nama saya Bisri Mustafa dari jurusan Ilmu Komputer 2016. Oke, Bisri Mustafa, panggilnya Bisri. Bis, ilmu komputer 2016. Iya mas. Kenapa milih ilmu komputer? Jadi dulu ceritanya ya dari SMA. Dulu saya pas SMA itu diajak ikut Olimpiade Komputer. Diajak? Iya. Maksudnya dipilih dosen gitu loh. Oke. Kok dosen guru ya kan Guru. SMA? Iya, dipilih guru ikut Olimpiade Komputer. Nah di situ ada yang soal-soalnya tentang programming. Nah di SMA kan nggak dipelajarin tuh, nggak dipelajarin programming, cuman matematika logikanya aja. Jadi pas Olimpiade itu banyak soalnya nggak dijawab, penasaran dong. 2 tahun saya ikut Olimpiade. Berarti kalah ya? Nah, oke. Terus? Benar, jadi 2 tahun susah banget itu loh, kalah terus kan. Jadinya penasaran, gimana sih cara nyelesain soal-soal kayak gini. Makanya itu saya penasaran. Senam PTN sama SBMPTN saya milih ilmu komputer gitu. Berarti alumni dari Olim, penasaran komputer, masuk ilmu komputer. Bener banget. Lulusnya jalur SBMPTN. SBM, senam PTN gagal. Gagal. Kenapa kira-kira gagal? Kalau senam PTN kemungkinan sih saya seujungnya sama SMA saya. Jadi di SMA saya itu apa namanya, untuk jurusan-jurusan yang lumayan favorit itu penolakannya banyak. Penolakannya banyak. Jadi seujungnya di SMA saya kurang mendukung gitu. Sama nilai ujian nasional saya kayaknya banyak yang. Tapi kan nggak dipakai. Iya ya, pas 2016 ya? Nggak dipakai. Oh, kan semester 1 sampai 5 kan? Oh iya bener, berarti SMA saya. Atau pilihan. Nah, bisa barangkali jadi kalau pilihan. masuk ilmu komputer di kampus lain bisa jadi keterima kan? Nah, bisa jadi. Jadi strateginya kurang ya. Bener. Itu SNMPTN. Ya karena penasaran aja sih mas. Jadi nggak pakai strategi karena aku penasaran di ilmu komputer. Jadinya pilih itu dia. Pas Satu pilihan PTN. semuanya ilmu komputer. Pilihan 1 ilmu komputer, kedua teknik informatika, ketiga teknik informatika. Di mana yang sisanya? Yang 2 ini di Unila, yang satunya di Tera. Gagal semua. Gagal semua. Gagal semua. Oke, gagal semua. Kalau SBM kan ada 3 pilihan juga apa 2 itu dulu? Iya, 3. 3. Ada 3 juga. Apa aja nih di sini? Apa sama? Masih ada? Samanya pilihan 1, 2. Oke. 3-nya yang geser. 3-nya apa? Jadi karena SBMPTN ini aku nggak mau UM, jadinya mahal yang kan 3. jangan. Nah, yang ketiga ini aku ngambil yang aman. Apa itu? Fisika. Ambil aman. Fisika MIPA gitu. Fisika MIPA. Kalau fisika pendidikan masih belum aman. Masih belum aman menurut saya. aman. Di otak saya gitu kan. Makanya itu ambil yang paling aman lah fisika MIPA. Lihat dari passing grade kan lumayan kecil gitu. Daripada yang lain. Dulu untung masih ada passing grade kan ya. Kalau sekarang passing grade nggak ada men. Oh udah nggak ada. Karena kan 2019 2020 itu kan pakai UTBK ya. Iya. Dia skor. Sekarang jadi passing grade yang 36%, 37%, 40% itu nggak ada lagi sekarang. Jadi dia udah nggak ada di web juga itu nggak update gitu. Ada banyak sebenarnya, cuma sebenarnya itu nggak dipakai. Udah nggak ngikutin itu Udah sih. nggak ngikutin itu. Karena udah kuliah. Oh iya benar, bagus. Itu ya jalur masuk. Tapi berarti yang dulu dalam benakmu nih sebelum masuk ke ilmu komputer, dalam benak ketika SMA melihat ilmu komputer, jurusan ilmu komputer ini apa yang kamu lihat? Yang aku lihat itu sebenarnya ya belajar programming, belajar menyelesaikan algoritma gitu. Ya apa namanya? Lihat dari soal-soal Olimpiade dulu sih sebenarnya. Ya itu yang dipelajarin, menyelesaikan masalah, algoritma di kehidupan lah, kayak gimana sih cara membuat program menentukan bilangan prima gitu sih. Di komputer. Jadi itu bisa tuh, tak langsung ketemu bilangan prima itu apa aja? Iya bisa. Maksudnya kita inputin nih apa namanya, bilangan-bilangan asal. Nah nanti dia bisa menyeleksi mana yang prima mana yang bukan gitu. Oke, itu dulu penasarannya. Sekarang fakta di ilmu komputer apa sebenarnya yang faktanya lah gitu kan? Itu kan tadi kan sebelumnya persepsi. Iya, persepsi. Faktanya itu ada dan ada surprise lainnya. Surprise lainnya. Apa nih surprise lainnya? Nah, yang paling surprise itu dulu belajar jaringan.
anak SMA belajar jaringan. Oke. Dosennya jelasin, yang jawab cuma anak SMK. Jadi apa ini yang dimaksud ini? Kan jaringan ini belajar IP ya, IP komputer gitu. Apa gimana cara ngitungnya? Itu sih surprise pertama, belajar IP. Terus kayak belajar mungkin yang selain belajar programming yang di benak orang-orang itu biasanya belajar Microsoft Word, Excel, PowerPoint nggak sih? Bener, jadi ilmu komputer tuh belajar Word, Excel, itu banyak yang tanya juga. Iya. Padahal kalau di S1 biasanya sih nggak ada sih mata kuliah itu. Malahan. Oke. Tapi kalau di D3 ada, D3 aplikasi ada. Perkantoran namanya. Nah, jadi teman-teman yang lain paling surprise-nya itu, kok nggak ada belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, nggak ada. Padahal pas KKN ditanyanya apa? Excel kan? Aneh banget. Jadi itu yang nggak ada. Iya, itu nggak ada. Oke, itu surprise-nya. Nah, kalau surprise yang lain tuh, ada lagi nggak yang paling ngejutin? Belajar programming itu aku dulu di apa namanya? Di Olimpiade itu kan ini Pascal, bahasa pemrogramannya. Nah, ternyata ada banyak. Ada Java, ada PHP, Python, banyak lah pokoknya. Nah, bahasa programming. Jadi pas aku kuliah, yang dulu Olimpiade kok nggak ada ya kan? Ternyata itu udah kudet banget. Gitu sih. Jadi kok banyak. Ternyata yang aku pelajarin bukan yang Olimpiade dulu, soal-soal Olimpiade gitu. Nah, tadi kan kamu sempat bilang bahwa pas belajar jaringan yang jawab anak-anak SMK. Iya, kebanyakan. Berarti nggak cuma anak SMA IPA berarti yang masuk ilmu komputer? Enggak. Jadi banyak juga anak SMK. Anak SMK. Tapi ada nggak anak IPS? Ada. Ada tetap aja. Ada. Dia masuk jalur apa? Mungkin dia sosum sih, karena dia bukan sosum, IPC, campuran. IPC, SBM. Bisa jadi. Bisa jadi atau mandiri. Nah, bisa jadi juga. Ada juga temenku Tata Boga dulunya. Nah, ilmu ini SMK. Dia SMK Tata Boga. Jadi Tata Boga masih ilmu komputer. Jadi pas awal-awal itu ya, pas maba kan biasanya dosen perkenalan kan, ditanya dulu yang SMA-nya IPA mana, IPS mana, SMK mana. Nah, ada yang nggak ngacung nih. Ternyata pas ditanyain dia dari Tata Boga. Diketawain sekelas pasti. Iya lah. Dosennya juga kaget kan. Apa ini Tata Boga kesini? Ada juga yang biasanya naik SMK yang ngambil jurusan apa sih yang di bank-bank itu? Administrasi. Administrasi Nah, keperkantoran. itu juga ada juga. Ada juga. Tapi Tapi mereka bisa menyesuaikan kuliahnya. awal-awalnya sih susah sih sebenarnya. Berat awalnya. Karena kan basicnya beda ya yang dipelajari di sekolah menengah sama di perkuliahan itu. Iya, jauh banget sih memang. Yang SMA aja keteteran istilahnya Nah, kan. bener. Apalagi yang Tata Boga, masak men. Beda. Tapi dia di kuliah itu jualan ya, tetap jualan makanan. Gitu? Iya, skinnya dipakai tetap. Oh, boleh lah, boleh. Tapi dia nggak mungkin mau masak ram itu. Enggak lah. Rusak jadinya. Rusak jadinya. Oke, itu. Tapi sebenarnya dalam benakku juga dan banyak yang tanya sebenarnya. Perbedaan ilmu komputer dengan sistem informatika, perbedaan itu dulu deh. Perbedaan itu ya. ilkom dan sistem informatika. Kalau ilmu komputer itu sebenarnya cangkupannya luas ya mas, cangkupannya luas. Tapi dia lebih menekankan ke sains. Jadi kalau ilmu komputer kan biasanya bahasa Inggrisnya kan dia makanya computer science. Nah jadi yang dipelajarin ilmu komputer dia lebih ke sainsnya, belajar algoritma, belajar artificial intelligence AI, ya gitu sih. Jadi lebih ke pelajaran pemrograman mendekat ke sains. Computer science. Oke. Kalau sistem informasi tadi ya. Jadi kalau sistem informasi itu dia sama-sama juga ilmu komputer. Nah, tapi dia itu ada gabungannya dari ekonomi. Nah, gimana cara memanfaatkan teknologi untuk bisnis, kayak membuat web gitu kan, untuk web company dan sebagainya. Aplikasi mungkin, jaringan. Jadi intinya belajar ilmu komputer untuk bisnis. Nah, iya benar. Oke, itu sistem informatika. Sistem informatika. Atau sistem informasi sama kan? Iya, sama sih. Kalau teknik informatika? Nah, kalau teknik informatika itu penerapannya. Jadi gimana sih cara menerapkan teknologi? Nah, itu lebih ke situ sih. Dan banyak juga yang bilang sih teknik informatika itu lebih banyak prakteknya. Karena dia kan biasanya masuk
kalau dipisah nih, kalau nggak ada fakultas ilmu komputer, dia biasanya dipisah masuk ke fakultas teknik tuh. Kayak di Unila itu kan teknik. Nah, bener. Jadi dia lebih ke banyak ke tekniknya, praktikumnya gitu. Oke. Itu sih. Teknik-teknik tentang komputer, berarti ngebuat dia ya? Sebenarnya sama juga sih, kita belajar programming juga, tapi lebih banyak praktikumnya gitu. Penerapan teknologi-teknologi yang dipelajari. Kalau teknik informatika tuh dia buat CPU, ngebuat perangkat-perangkat gitu nggak? Enggak buat juga MOS, sih. Enggak gitu. juga. Dia sama aja, dia belajar membuat web, belajar membuat aplikasi juga gitu. Tapi dia lebih banyak praktek. Kalau ilmu komputer lebih luas. Lebih luas. Oke, dulu ada soalnya teman saya 2 orang malah, 3 orang malah. 3 orang. Dia kecemplung istilahnya masuk Ilkom gara-gara dulu yang dia bayangkan begini. Ya paling Word satunya tuh, paling belajar ya sistem-sistem yang ada di komputer. Tuh yang udah ada tuh dipelajari. Satunya paling rakit komputer, dia paling rakit kayak gitu. Ternyata bukan semua. Tuh kan, jadi memang ini faktanya ilmu komputer. Karena banyak banget yang memang salah paham dan akibatnya mereka lulusnya lama. Nah, bener. Karena dia nggak enjoy mungkin ya di kuliahnya, karena nggak sesuai ekspektasi di awal. Di expect-nya apa, yang diharapkannya yang keluar lebih sulit. Selesai dia. Nah, itu memang. Nah, kalau dari harapan kampus sebenarnya, kampus tuh pengennya lulusan Ilkom ini jadi apa? Banyak sih. Tapi kalau harapannya bisa jadi dia software engineer, buatin aplikasi, programmer, bisa juga software developer. Dia masuknya bisa ke banyak sih, bisa web, mobile apps juga bisa. Itu harapan kampus kan. Faktanya deh, dari 100% lulusan ilmu komputer, berapa persen nih yang nggak nyentuh ini kerjanya? Yang nggak nyentuh? Mungkin 40% dapat sih. Lumayan. Kemana kira-kira? Ya, mungkin dia kalau kayak gitu ya, udah mentok nih. Apalagi cewek kan biasanya nggak suka programming gitu kan. Dia nyentuhnya ke kantor-kantor administrasi pemerintahan, sekolah-sekolahan. Jadi dia bantu kayak yang di ekspektasi orang-orang kayak ngurusin komputer, Word, Excel dan sebagainya. Ke administrasi bisa jadi. Jadi ke bagian itu sih administrasi kebanyakan. Karena itu kayak udahlah kalau dia nggak suka programming itu. Oke. Ada nggak yang ke bank gitu? Ada juga lah. Iya. Tapi ada juga sih Mas yang ke bank, tapi dia bagian IT-nya. Kan mesti ada sih. Mesti ada, nggak mungkin nggak. Pasti bank semuanya punya mobile apps. Bank semuanya punya web dan lain segala macamnya. Nah, kalau mau masuk ilmu komputer, yang harus dipersiapkan itu apa dari SMA? Kalau ada persiapan, mendingan belajar matematika. Jadi bukan dia TIK kan? Bukan. Kalau menurut saya itu belajar matematika. Karena di ilmu komputer itu matematika dipakai banget. Pakai banget. Kadang-kadang orang yang misal saya mau menjadi orang awam aja ya. Ilmu komputer, matematikanya itu di mana gitu loh. Ayo, di mana kira-kira? Penerapan algoritma banyak sih. Kita kalau mau membuat web yang kalau cuman web nampilin data, input data itu kan ya kayak web pada umumnya. Tapi kalau di dalamnya kita sisipin sistem cerdas. Nah, sistem cerdasnya itu dipakai dari matematika. Algoritmanya bikinnya untuk itu dari matematika? Iya, benar. Kalau kita nggak tahu matematikanya, kita nggak bisa nanam sistem cerdas di web itu. Benar. Nah, itu sih. Kayak gini nih, Shopee lah biar enak. Nggak apa-apa kan sebut merek? Nggak apa-apa, sebut merek aja nggak apa-apa. Shopee. Kalau kita habis nyari gelas nih, mug. Gelas. Kita nyari mug di pencarian. Habis itu kita buka IG atau buka Facebook. Kalau ada iklan Shopee, mesti isinya toko-toko mug kan? Benar. Jadi apa yang kita cari, itu yang keluar keluar. Nah itu, karena disisipin sistem cerdas. Dari pencarian yang kita ketikkan di pencarian, itu disimpan data kita sebenarnya. Riwayat chatnya. Nah, riwayat searching. Nah, disimpan. Nah, diolah sama sistem cerdasnya. Nah, buat nampilin iklan-iklan. Itu sih. Makanya penting banget kalau di Ilkom kita belajar matematika lebih kuat matematikanya itu. Sama aja kayak di Instagram ya, kita seringnya nonton search apa, yang keluar ya itulah. Nah, kan? Di explore itu yang rata-rata keluar. Bener, sistem cerdas. Memang
bahkan nih orang terkaya di dunia, baik itu pertama, kedua, ketiga, keempat, kesekian pun bahkan orang terkaya di Asia dimanapun sekian pun itu bisnisnya IT. Iya, kebanyakan sih gitu sih. Iya kan? Saya juga. Bisnisnya IT. Emang IT ini kan wah banget gitu loh. Bahkan orang kita mau jualan, tapi apa namanya? Kita nggak tahu lewat IT, lewat Shopee, lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, lewat Tokped dan segala macamnya jadi kaya juga dari situ. Iya. Nah, berarti menurut pandanganmu sebagai mahasiswa ilmu komputer nih, apa nanti teknologi yang bakal menjadi tren masa depan? Itu dipelajari sebenarnya kan, diperkirakan kan? Apa kira-kira? Bocorin dikit. Kalau menurutku AI sih, AI. Apa itu? Kecerdasan bisnis, kecerdasan buatan. Oke. Jadi kayak AI itu apa namanya, ruang lingkupnya juga luas. Ada big data, robot, IoT gitu kan. Nah itu sih. Oh, jadi, robot yang itu, yang suka ngepel itu. Nah bisa juga itu IoT juga sih. Jadi kebanyakan sekarang kayak gitu sih, big data. Gimana data-data kita yang besar diolah untuk keperluan bisnis. Berarti bisa jadi Tony Stark tuh beneran nanti ya? Iya. Bisa aja sih. Friday, gitu ya. Oke, nice. Jadi ngomongin IT ini sebenarnya nggak akan ada habisnya nih. Enggak, karena ngikutin perkembangan zaman sih. Berapa persen lulusan ilmu komputer yang nganggur? Berapa persen? Mungkin 10%. Yang nganggur? Itu menurutmu banyak atau sedikit? Sedikit sih. Sedikit? Kira-kira 10% ini nganggurnya berapa lama? Nah, kalau berapa lama? Karena memang prospeknya luar biasa nih sebenarnya. Dan yang nganggur ini barangkali memang bukan passionnya. Iya, bisa jadi. Iya kan? Berarti yang tadi dari yang harus disiapkan untuk ilmu komputer itu matematika. Kalau sebelum masuk. Sebelum masuk. Setelah menjadi mahasiswa, tips pertama apa yang harus disiapkan? Mau ngikutin perkembangan teknologi. Mau ngikutin perkembangan teknologi. Iya, karena kita sekarang belajar ini, nanti depannya ada teknologi baru. Nah itu kalau kita nggak ngikutin, sama aja ketinggalan sih. Oke, benar-benar banget. Nah sekarang karena sudah masuk ke bab ini, pengalamanmu di tahun pertama, semester 1, semester 2, itu apa? Sampai tahun keempat sampai sekarang lah intinya. Tapi per tahun, nanti biar per tahun ya? Jadi tahun pertama ngapain, terus semester pertama, semester 2 tuh ngapain gitu. Kalau bahasnya apa di kampus itu sebenarnya? Kalau tahun pertama itu enjoy ya, enak ya, udah kayak welcome banget tuh kan. Kita belajar yang pertama itu belajar pelajaran SMA diulas kayak matematikanya, pelajaran umum sama pengenalan pemrograman. Kita dikenalin nih apa ini pemrograman, dikenalin. Itu tahun pertama. Tahun kedua kita lanjut mengenal pemrograman, ditambah dulu itu jaringan mulai masuk tuh di tahun kedua. Kita belajar juga dikenalin jaringan, sama lanjut di pemrograman. Di tahun ketiga itu mulai app, lebih ke spesifik pemrograman untuk mobile itu pemrograman apa, bahasa pemrograman apa yang dipakai. Ada juga ke web mulai. Jadi lebih di tahun ketiga itu mulai spesifik sih. Kita belajar pemrograman web, buat web, kita belajar membuat aplikasi mobile juga. Ada nggak konsentrasi, misal kalau di hukum, fakultas hukum, itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara itu kan. Ada nggak di ilmu komputer konsentrasi gitu, misal khusus orang-orang web, khusus orang-orang apps, khusus orang-orang jaringan gitu, ada nggak? Kalau di Unila ya, di ilmu komputer Unila, itu ada 2 peminatan. Oke, ada. Ilmu komputer sama sistem informasi. Oke. Ada 2 itu. Ada 2. Yang paling banyak yang mana isinya? Sistem informasi. Oke. Karena di ilmu komputer itu ya kita belajar kayak algoritma itulah. Pening ya? Kita belajar gitu. Sistem informasi ada bisnisnya nih. Nah bener. Jadi kita buat produk gitu yang ada duitnya gitu kan. Gimana caranya ada duitnya nih? Nah bener. Oke, nice. Karena emang kita sering kali kerjasama dengan web developer gitu kan. Sebelum-sebelumnya termasuk saya ketika di kampus dulu kerja sama teman-teman di ilmu komputer web developer. Ya kelihatan hasilnya sebenarnya. Masuk gitu loh istilahnya kan. Oke. Tahun keempat skripsi mungkin ya. Skripsian. Kalau di ilmu komputer ada nggak PKL atau PPL atau KKN atau internship magang gitu? Ada nggak program-program yang memang keluar kampus untuk kemana gitu? Kalau di ilmu komputer ada sih, kalau di tempat
di tempat di Unila gitu, bukan PKL namanya, KP, kerja KP, praktik. Kerja praktek, oke. Sama sih sama juga KKN juga ada. KP ini di mana dan ngapain? Selama berapa hari? Kalau KP ini kita dibebaskan ya untuk mau milih ke mana, ke kantor mana gitu. Nah, jadi kayak semi skripsi sih KP. Selama 40 hari kita diberikan kebebasan untuk masuk ke kantor mana. Kalau dulu saya di fakultas sendiri, di MIPA saya KP-nya. Enak dong. Jadi di fakultas. Di fakultas. Okay. Jadi nggak ngerasain liburan, ya karena tetap aja ke kampus gitu kan. Kenapa milih MIPA? Karena dulu ada project sama dosen. Oh, nice. Gitu. Ada duitnya. Oke, benar. KP 40 hari. 40 Berarti hari. kalau sama kayak skripsi ada laporannya yang harus dilaporin? Ada juga. Oke. KKN ada juga? Ada juga. KKN di mana dan ngapain? Kalau KKN dulu kebagiannya di Tanggamus. Tanggamus. Kebetulan di daerah ya. Kebetulan ada program KKN bilateral. Jadi dulu bareng sama IPB. Bareng sama IPB. Gimana ilmu yang kamu peroleh dari Unila sama ilmu mereka yang peroleh dari ITB? IPB. Oh, jadi mereka nggak ada ilkom dong? Ada sih, cuman yang pas satu kelompok sama saya nggak ada. Nggak ada ilkom? Nggak ada. Gimana prosesnya ini? Maksudnya? Ya di sananya gitu. Oh, sebenarnya kalau KKN sama sih sama mahasiswa yang lainnya. Oke. Nggak dibedakan anak-anak ilkom KKN-nya gimana. Jadi ya kita KKN-nya selama 40 hari ngabdi, gimana cara memanfaatkan pembelajaran di kampus di sana gitu. Oke. Jadi sama anak IPB itu bareng? Bareng. Satu kelompok. Satu kelompok. KKN bilateral. Iya, khusus bilateral. Ilkom atau khusus Unila sama IPB? Unila IPB. Unila IPB bilateral. Berarti ada mahasiswa Unila yang ke Bandung, mungkin ke Bogor mungkin. Kalau yang Unila yang keluar itu bukan sama IPB. Kalau nggak salah sama Untirta. Pas periodeku. Ada yang namanya Untirta. Itu yang keluar. Kalau yang kita kedatangan anak IPB kedatangan di Tanggamus itu. Oke, itu KKN. KKN-nya. Oke. Kalau begini sekarang pertanyaannya, apa keunggulan ilmu komputer? Keunggulan. Oke. Kalau keunggulannya ya banyak sih. Jadi kalau kita jadi sarjana ilmu komputer, sarjana komputer, kita bisa masuk bekerja di semua kantor. Itu kalau menurut saya. Oke. Karena hampir semua kantor itu ada bagian IT-nya. Jadi kita bisa fleksibel sih mau pengen bekerja di kantor apa. Benar. Itu keunggulannya. Kalau PNS pun bisa. Bisa. Oke. Bisa. Bahkan guru juga bisa kan karena benar. Guru SMK itu pasti SMK ada jurusannya TKJ. Ada jurusan RPL, itu kan kebanyakan orang-orang ilmu komputer. Oke, benar. Kalau kekurangan dari ilmu komputer? Kekurangannya? Kalau kekurangan mungkin ini sih, kalau kita nggak bisa ngikutin. Kalau bukan di passionnya lebih baik jangan. Karena kalau jangan dipaksain lah ya. Karena kalau kita udah nggak enjoy, itu berat lah ngikutinnya. Berat. Apalagi ilkom itu kan up to date itu ilmunya. Ya, jadi kalau di awal kita udah nggak enjoy, ya udah mendingan jangan. Susah nantinya. Benar. Oke. Nah, sekarang gimana tanggapan anak ilmu komputer terhadap hacker tuh yang sekarang tuh ramai banget sih. Kadang-kadang anak-anak SMA itu kan ada yang ini tuh hack gitu loh. Jadi udah mulai ngomongin itu gitu. Apa tanggapan mahasiswa ilmu komputer tentang hacker itu? Ngapain kok mereka kayak gitu atau apa yang mereka kerjakan gitu? Tanggapannya ya. Ini intermezzo aja nih. Sebenarnya hacker itu ilmu ya. Ilmu untuk kita membobol atau masuk secara paksa. Bisa juga kita ambil data secara paksa. Kalau kita punya ilmunya, lebih baik jangan disalahgunakan. Ada juga cerita dulu kalau nggak salah ya, mahasiswa IPB apa ITB gitu. Jadi dia pernah nyoba ngeretas Tokopedia apa Bukalapak gitu kalau nggak salah. Nah, yang belum lama ini udah tahun berapa gitu, 2019 atau berapa gitu, Bukalapak kayaknya. Nah mungkin. Oke. Nah jadi
Dia itu punya skill. Ini mahasiswa? Mahasiswa. Dia punya skill, dia nyari celah kelemahan web, terus dilaporkan sama pihak yang diretas. Akhirnya dia direkrut. Jadi dia sebelum wisuda udah dapat kerjaan. Itu sih. Jadi kalau lu punya skill ngehack, lebih baik gunain itu buat keuntungan lu sendiri. Jangan sampai merugikan gitu. Jadi lu hack sesuatu nggak masalah. Yang penting jangan dirugiin mereka. Nah, nanti lu direkrut. Nah, bisa aja. Karena ada satu orang nih, kawan saya di FISIP, bukan ilmu pemerintahan, administrasi negara. Dia ini laki-laki biasa gitulah istilahnya, suka kayak gitu. Dia nggak suka administrasi negara, tapi dia sebagai itu suka kayak gitu. Dia ngebobol Adobe Premiere, Adobe semua, pokoknya Adobe tuh dia bobol. Ketemu celahnya, bisa dia masuk. Dia diundang pertamanya di Adobe di Jakarta, dia direkrut, dia akhirnya jadi tim training dan ngawas. Dia ke Rusia, ke Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea, kan dapat proyek akhirnya. Bener banget. Ya, masuk akal memang. Oke, sekarang mungkin ini bagian dari terakhir nih kita ngobrol. Pesan untuk adik-adik yang mau ngambil ilmu komputer. Pesennya siap-siap banyak surprise di ilmu komputer. Jangan lupa belajar sebelum masuk, jangan lupa belajar matematika di basicnya itu, kalau bisa kuat lah matematikanya. Terus jangan males update teknologi. Itu sih 3 itu aja. Jangan cuma buka Instagram ya. Nah, nggak harus Instagram. Kalau Instagram yang dicari teknologi nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau yang dicari yang joget TikTok gitu, iya mendingan jangan sih. Oke, terima kasih. Next kita akan bahas tentang sistem informasi, teknik informatika, dan apapun yang kamu request. Dan kalau kamu ada pertanyaan tentang ilmu komputer, tentang apapun itu, tulis di bawah, tolong komentar atau DM dia. Itu ada Instagramnya nanti di situ. Dan itu sekian dari kita, dari kami di sini. Kalian boleh request jurusan apa selanjutnya. Terima kasih, bye.